Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam agama kita, agama Islam ini, tata aturan dan tata cara kita, hidup kita diatur semuanya. Bukan hanya dalam keseharian kita, dalam masalah salat dan lain sebagainya, ya. Dalam masalah tidur pun kita ada aturannya. Jadi kita tidur itu enggak cuma sembarangan tidur capek geletak gitu ya. Jadi kalau dalam Islam tetap ya, ketika kita mau tidur ada tata cara dan adab kita ketika kita mau melaksanakan tidur. Di sana disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa iza aratan nauma fabsut kirashaka mustaqbilal kiblati. Ketika engkau akan melaksanakan tidur, yang pertama adalah fabsut firasyaka mustaqbilal kiblati, gelar ya tempat tidurmu dalam keadaan menghadap ke kiblat. Digelar tuh. Jadi kalau kita mau tidur jangan cuma menggeletak aja udah ya, semua kita taruh posisinya. Nah, itu nanti. Dan setelah kita gelar, wanam ala yaminika kama yudja'ul mayitu pilah bihi. Yang kedua yaitu adalah tidurlah ya di atas sisi kananmu sebagaimana membaringkan membaringkan mayit di liang lahatnya. Jadi ketika tidur yang bagus itu adalah tidur dalam keadaan posisi miring di atas lambung kita yang kanan, seperti mayit ketika ditaruh di liang lahat. Jadi kalau tidur begitu tuh yang bagus ya. Madhab sini. Iya, jadi mantep ke kiblat. Nah, jangan tengkurap. Kalau tengkurap ini tidurnya setan ya. Jangan tengkurap. Kalau tengkurap ini termasuk tidurnya setan. Dan biasanya kalau tengkurap memang enak tidur ya. Udah paling enak dah pokoknya. Jadi ya, itu kalau kita tidur menghadap tuh ya di atas lambung kita yang kanan. Biar ingat mati. Ya seandainya keterusan kan kita udah siap berarti. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran itu yang bagus tidurnya di atas lambung kita yang kiri agar pencernaan kita lancar. Kalau kita tidur lambung yang kiri berarti pala kita ada di selatan, tapi tetap masih menghadap ke kiblat. Lah makanya para ulama biar supaya dua-duanya dapat bagaimana? Kalau kita tidur habis makan, ya kita habis makan nih kita tidur kan paling enak tuh. Tidur habis makan enak. Kalau menurut kesehatan katanya bisa jadi gula gitu ya. Itu kita tidur dulu menghadap di atas lambung kita yang kiri. Habis itu kira-kira 30 menit baru kita pindah ke lambung yang kanan. Biar pencernaan lancar dulu, habis itu baru kita melaksanakan seperti tidur kita lagi dalam keadaan seperti dalam keadaan mayit. Jadi begitu ya, diatur dalam Islam. Mau tidur aja ya, kalau kita kan enak aja udah ya, ngantuk brak udah ya, saya juga begitu ya. Iya kalau saya kan begitu udah, pokoknya kalau ngantuk di sini udah ambil bantal rebahan jadi gitu ya. Iya. Ya itu begitu. Dan usahakan ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Jadi mau tidur tuh wudu dulu. Iya, kita tidur wudu dulu. Siapa tahu kita tidurnya kelewatan. Jadi kita udah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan Allah. Ya ketika kita dicabut umur kita,
kita dalam keadaan suci. Walaupun kalau kita udah tidur ya batal kan gitu ya. Yang sunnahnya tuh begitu. Sebelum tidur kita wudu dulu. Nah kalau yang punya bini bagaimana? Iya habis tidur ya kan kita wudu. Dicemplakin batal lagi wudu lagi ya. Wah jadi tidurnya. Ya. Yang penting tetap ya, yang penting wudu dulu ya, perkara kesonanya mah gampang udah ya. Yang penting kita dalam keadaan suci, asal bisa ngomong nih mohon maaf dah ya udah selesai ya, jangan diinin lagi dah udah wudu ya, jangan dicolek-colek lagi dah, jauhan dikit ya, itu begitu caranya ya. Dan yang selanjutnya yang keempat, ketika kita tidur kita tulis wasiat, taruh di bawah bantal. Tulis tuh wasiat tuh ya. Maksudnya apa? Itu yang jadi kewajiban-kewajiban kita. Mungkin kita waktu dulu punya nazar, kita tulis tuh. Pas lagi tidur kita tulis tuh catatan-catatan, udah tuh. Nih utang kita ada segini sama si Ano, dia catat semua. Ya, jangan sampai ketika kita meninggal dunia, ya, jangan sampai ketika kita meninggal dunia di situ catatan-catatannya kagak ada. Kita punya nazar dulu begini, pengen begini, pokoknya nazar kita belum terlaksana tuh ya. Kita dulu punya nazar kalau seandainya punya apa obyekan gol gitu ya, ini bakalan nyumbang. Obyekannya udah gol tapi belum sampai nyumbang ya. Tulis tuh di situ, saya dulu punya nazar begini semuanya ya. Jadi wasiat-wasiat yang ada itu kita tuliskan. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan tidak memberikan wasiat itu nanti ketika ada di alam barzah dia kagak bisa ngomong. Itu nanti kan kalau orang yang udah meninggal ya, dalam sini disebutkan ya, orang yang udah meninggal dunia itu nanti begitu di sana tuh pada saling berziarah, saling mengunjungi ya. Saling mengunjungi. Itu kalau kita meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan wasiat ya, kita meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan wasiat, itu nanti waktu di sono kita kagak bisa ngomong. Di alam barzah kagak bisa ngomong. Ada yang ngomong, "Ah, mana ada orang udah meninggal masih pada ziarah-ziarah." Ya coba aja, mati aja coba dah. Ya kan? Lah iya coba dah ya. Habis itu baru cerita, "Oh iya benar ya kan?" Iya, ya kalau para ulama itu kan berbuat atau mempunyai prediksi seperti ini kan berdasarkan apa? Ya memang mereka sudah ada iman tersendiri, gitu. Ya, jadi pas kita lagi meninggal mau tidur, ya siapin tuh wasiat-wasiat kita, ya. Kalau memang wasiat-wasiat yang itu jadi kewajiban kita, takutnya ya ketika meninggal dunia kita punya sesuatu belum kita laksanakan, kita kagak wasiatin, kan jadi utang bagi kita, ya kan? Jadi utang di situ. Ya, di sana disebutkan wa innal amwata yatazawaruna fi kuburihim siwahu fayaqulu ba'dhum li ba'din ma balu hadzal miskin fayuqalu innahu mata bi ghairi wasiyatin kaza yunukila an ibnis Salah ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah wafat, mereka saling berkunjung di kubur-kubur mereka kecuali orang tersebut. Siapa? Yaitu orang yang tidak meninggalkan wasiat ketika dia meninggal dunia. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apa yang terjadi dengan orang miskin ini ya? Dikatakan miskin kenapa? Karena tidak dapat berbicara. Lalu dikatakan sesungguhnya ia wafat dengan tanpa meninggalkan wasiat. Ya. Jadi kalau mau tidur siapin tuh catatan-catatan, ya. Di lemari kita taruh, jangan diumpetin. Asal bisa di pintu lemari. Jadi kalau dibuka ketahuan tuh. Wah, ini apaan nih catatan nih, ya. Ya kalau catatan utang ya alai waris ya. Jadi kita tuh jangan anggap warisan itu semuanya adalah yang enak-enak doang. Ya.
Jangan semua yang enak-enak doang, yang punya kebun segini lagi lan utang juga jadi warisan itu. Nanti yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang masih hidup, kan begitu. Ketika mayat mau ketika mau dikuburkan atau mau disolatin, pasti kan dibilang ya, apabila ya ini mayit mempunyai tanggungan utang, bisa nanti untuk menghubungi keluarganya kepada ahli warisnya, insya Allah akan diurusin atau diselesaikan secara kekeluargaan. Itu begitu. Karena Rasulullah pernah ya, ketika mau menyolati seorang sahabat ya, begitu ditanya Rasulullah, apakah orang ini masih punya tanggungan? Dia masih punya tanggungan segini ya Rasulullah. Apakah sudah dibayar? Belum, saya kagak mau nyolatin. Akhirnya ada yang bilang, Rasulullah, saya yang bertanggung jawab untuk masalah tanggungan dia, baru disolatin. Ya, jadi begitu. Kita catat semua ya. Kalau misalnya kita punya kebun di sini, punya inian di sini, duit kita yang sama orang kita catat, duit orang yang sama kita juga kita catat ya. Biar supaya semuanya ketika kita sudah turun ya, ketika kita sudah meninggal dunia, kita dikuburkan ini dalam keadaan sudah tidak membawa utang sama sekali. Wal khamisu antanama taiban minaz dzunubi mustaghfiran ya. Dan tata krama tidur yang kelima adalah hendaknya ketika kamu tidur dalam keadaan bertobat dari dosa-dosa, dalam keadaan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Ya ketika kita mau tidur, di sana Rasulullah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu." Ya. Barang siapa, kata Rasulullah ya, ketika dia mau tidur, ketika dia menuju tempat tidurnya, mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, ini semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kagak ada nih kita pas lagi mungkin baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, jarang ya. Ini kadang-kadang bismikallahumma ahya wa amut aja suka kelupaan. Iya ya, apalagi udah ngantuk bener. Iya ya, ini kadang-kadang begitu kita. Nah makanya kita baca tuh, kita mulain ya, kita kita lazimkan ya, kita lazimkan setiap mau tidur. Pas kita lagi mau tidur, kita udah wudu ya, udah segala-galanya. Pas lagi kita mau rebahan, baca ya apa, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini mah udah hafal pasti ya. Astagfirullahaladzim, mau nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Kita coba tuh ya. Aziman ya. Terus juga di samping itu ada juga azam. Azam untuk apa? Allah ta'uda ila maksiatin ya. Jadi kita bertiat, habis kita minta ampun pada Allah, ya Allah saya berjanji tidak akan berbuat maksiat lagi ya. Dan juga tidak akan mempunyai azam juga untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang muslim ya. Pokoknya semua ada tuh kita baca ya pas kita lagi masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebanyak berapa? 3 kali. Wasadisum mazkurun biqaulihi alla tastajliban nauma mukallafan ya. Dan juga disebutkan oleh ucapan pengarang, jangan kamu menarik rasa kantuk dalam keadaan terbebani. Jadi kalau tidur pas lagi benar-benar dalam keadaan ngantuk ya, jangan belum ngantuk udah rebah-rebahan, akhirnya kemana-mana pikiran ya. Jadi tidur itu dalam keadaan benar-benar ngantuk. Ini kadang-kadang udah ngantuk masih dipaksain ya. Jadi kita tuh tidur asal bisa ya, jangan sampai melebihi dari jam
Nah, dari jam 10 ya, asal bisa begitu. Kalau udah ngantuk bener, tidur aja udah. Jangan pakai ditahan-tahan. Ini kadang-kadang ditahan-tahan ya kan? Iya, dan usahakan tidur dalam satu hari jangan lebih dari 8 jam. Kita kalau kita tidur nih sehari 8 jam, seandainya umur kita ini ada 60 tahun, kita dikasih umur sama Allah 60 tahun, kalau tidur kita sehari 8 jam, berarti yang kita pakai buat tidur umur kita sebanyak berapa? 20 tahun. Sehari kan 24 jam. Kalau kita tidur 24 sehari 8 jam, berarti kita tidur sepertiga daripada satu hari satu malam. Kalau umur kita dikasih 60 tahun, berarti yang 20 tahun cuma buat tidur. Yang 20 tahun lagi buat santai. Yang 15 tahun lagi buat ngomongin orang, buat ghibah ya kan. Yang 5 tahun baru buat ibadah. Kadang-kadang kita kan begitu. Ya, kita usahain ya, jangan ampe lah. Kalau apalagi kalau seandainya tidur kita sampai 12 jam lah, berarti kalau umur kita 60 tahun 30 tahun buat tidur doang ya. Jadi jangan sampai lebih dari daripada 8 jam sehari semalam. Kalau semalam kita tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau misalnya jam 10 kita tidur, atau misalnya tidur yang ada ini lagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 subuh kita bangun. Habis itu jangan tidur lagi udah. Ya, jangan tidur lagi, udah kelebihan. Ya. Nah, cuma kadang-kadang begitu, balas dendam, ya kan? Kadang balas dendam, dia sampai pagi, habis itu siang dia cekar semuanya, ya, dia geber. Ini jangan dibiasakan tidur setelah subuh, ya, karena subuh itu adalah pas lagi Allah membagi-bagiin rezeki. Jangan sampai rezeki kita dipatok ayam. Asal bisa jangan tidur habis subuh, jangan tidur, ya. Usahakan sebelum terbitnya matahari. Ya, jangan tidur sesudah subuh ya, karena mewariskan fakir. Tidur sesudah subuh ini mewariskan fakir. Karena apa? Kalau kita tidur subuh karena pembagian itu rezeki biasanya jam-jam segitu, berarti kan kita nggak kebagian. Nah, pas dibagi ya lagi tidur, ya kan? Dibagi lagi tidur mulu, ya kan? Terus juga jangan tidur setelah asar, ini mewariskan gila, ya. Jadi kalau asar jangan tidur. Kalau seandainya udah ngantuk banget, ya, kita udah gak ketahan banget dah, ya udah, ya, paksain. Kalau emang gak kuat juga nggak apa-apa kalau ketiduran. Yang penting jangan tidur, ya kan? Iya, kalau ketiduran nggak apa-apa. Yang penting jangan tidur. Iya. Ya kita wiridan dah, ya kan? Wiridan pas lagi sembahyang asar, tahu-tahu orang udah salaman kita masih duduk aja, ya kan? Iya, nggak apa-apa kalau memang ketiduran itu kagak jadi masalah. Tapi jangan diniatin. Jangan diniatin. Itu yang keberapa udah tuh, ya? Udah ke-6. Ini masih ada 2 lagi nih, ya. Jadi asal bisa tuh kita semua tuh semua, ya, kita laksanakan. Jadi asal bisa tidur kita itu benar-benar tidur yang bermanfaat, ya. Terus yang ke-7, ya. Yang ke-7 itu mazkurun biqoli aid zaindan naumi siwaka wa tahuraka, ya. Dan ketika kamu tidur ini siapkan di sampingmu, ya, di samping kepalamu itu siwak, dan juga siapkan juga tempat air untuk bersuci. Jadi kalau kita mau tidur itu kita siwakan dulu, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau kita nggak punya siwak, sikat gigi. Tuh.
bersihin dulu tuh, kita kamar mandi, kencing udah semuanya. Nah, kita sikat gigi dah tuh, ya. Habis sikat gigi kita wudu. Nah, habis wudu baru kita ada mulai ke kamar, ya kita siapin semuanya, posisinya udah kita siapin, ya baca juga tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya. Nah, terus habis itu baru baca doa yang ke-8. Bacanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau emang itu yang paling sedikit. Kalau yang banyak silahkan. Asal bisa juga di situ kita ketika mau tidur baca apa? Kulhu sebanyak baca dulu bismillah 21 kali, ya. Terus baca kulhu 3 kali, baca kul auzu birabbil falaq 1 kali, baca kul auzu birabbin nas 1 kali, baca ayat kursi 1 kali, baca lillahi ma fis samawati, ya, di akhir surat Al-Baqarah sebanyak satu kali. Kita baca tuh sebelum kita tidur. Nah, kalau seandainya belum sampai selesai udah ketiduran, ya kagak apa-apa. Yang penting udah diniatin mau baca, mau tidur. Tidur pakai niat. Iya. Ya. Tidur juga pakai niat, Kiki. Iya, kita kan begitu kadang-kadang, daripada gitu ya. Kita udah siwakan, kita udah wudu, pas mau tidur kita ambil HP, kagak jadi. Kita buka-buka, ya mulain dan diseret-seret, iya, ya kan, kagak bakalan. Nah, daripada begitu kita baca lah tuh kulhu, baca bismillah 21 kali, tambah kulhu 3 kali, tambah falak bin nas 1 kali, tambah lagi ayat kursi 1 kali, tambah lagi baca lillahi 1 kali. Kalau masih belum tidur juga baca al-muluk. Baca al-muluk, ya. Iya, baca tabarok, ya kan. Nah, ini emang termasuk nih yang di situ disunahkan untuk kita baca sebelum kita tidur itu, membaca surah tabarok. Maksudnya apa? Asal bisa habis isya kita baca surah tabarok, kita lazimin setiap hari, ya, lazimin setiap hari, insya Allah, ya. Itu nanti ada keutamaan tersendiri. Di antaranya mayit kita nggak jadi hancur, ya, mayit kita nggak bakalan busuk, ya, nggak bakalan, jadi dalam keadaan masih utuh, ya. Itu juga asal bisa nanti setiap habis sembahyang wajib, ya, baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil lak. Bi adadi kulli ma wasi'ahu ilmullah, ya. Itu kita baca 4 kali. Itu insya Allah ketika kita meninggal dunia, mayat kita insya Allah nggak bakalan hancur. Nah, inilah, ya, dalam Islam bukan hanya kehidupan kita sehari-hari, bahkan tidur kita, ya, tidur kita pun sudah diatur. Nanti besok mungkin kita bahas lagi masalah makan, ya kan. Makan kita juga diatur nanti. Kalau bisa makan jangan pakai apa, asal bisa pakai jangan pakai nasi. Ya kita pulukan, tapi pulukannya pakai tiga jari dan lain sebagainya. Inilah salah satu daripada indahnya agama kita, yaitu agama Islam. Ya, ini kalau kita laksanain, ya tidur kita juga ada pahalanya di sini, ya. Jadi tidur bukan cuma jalan ini doang, gitu kan, ya. Jadi tidur kita tetap tidur yang mempunyai makna, tidur kita juga mempunyai mengandung pahala. Lah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, insya Allah mulai malam hari ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin untuk malam hari ini hanya dapat ini yang kami sampaikan. Saya akhiri bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa, wassalamu ala man ittaqa, billahi taufiq wal hidayah wa fa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.